selamat pagi Ananda. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, kita sudah masuk di pertemuan kedua. Setelah minggu lalu, masuk ke topik pengantar mata kuliah ya. Kita masuk lagi ke pendahuluan. Oke, nah di dalam materi dari pendahuluan ini kita memiliki submaterinya, yaitu adalah latar belakang dari pendidikan Pancasila, kemudian dasar-dasar pendidikan Pancasila, kemudian tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila, kemudian Pancasila sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang kelima adalah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan. Nah, kita masuk kepada latar belakang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, memang di negara kita Indonesia itu Pancasila setelah dikristalkan ya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan ya bahwa Pancasila itu adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Pancasila merupakan pandangan hidup dari bangsa. Nah, namun dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila ini mengalami berbagai macam interpretasi dan juga mengalami manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa. Nah, di mana penguasa berlindung di balik legitimasi ideologi Pancasila. Nah, dalam hal ini, Pancasila itu tidak diletakkan sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa dan negara. Akan tetapi, mulai direduksi, dibatasi, dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa. Sejalan dengan perkembangan zaman, masyarakat ini mulai merasa gerah ya. Kemudian terjadilah gerakan reformasi. Nah, gerakan reformasi ini itu berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila kembali sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, hal ini direalisasikan melalui ketetapan Sidang Istimewa MPR tahun 1998, nomor 18 garing MPR garing 1998, disertai dengan pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi Orsospol di Indonesia. Nah, ketetapan ini juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangannya membudayakan Pancasila melalui P4 dan Azas Tunggal Pancasila. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena dianggap pada masa itu bahwa Presiden karena kewenangannya ya dalam hal membudayakan Pancasila ternyata dianggap berlindung di balik legitimasi ideologi Pancasila. Nah, bagaimana dengan era reformasi saat ini pun? Nah, saat ini pun mungkin kita bisa menganalisa bahwa memang upaya untuk mewujudkan Pancasila itu pada awal-awal reformasi itu memang belum terlihat sungguh-sungguh ya. Nah, cuman seiring perkembangan zaman, sadar atau tidak sadar, sebetulnya Pancasila itu mempunyai fungsi pemersatu. Pancasila itu mempunyai fungsi integratif. Kenapa? Karena Pancasila adalah ideologi masyarakat Indonesia. Karena Pancasila adalah pandangan dari bangsa Indonesia. Nah, karenanya dia memiliki fungsi integrasi atau fungsi pemersatu. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman juga, kemudian mulai ada gerakan untuk merevitalisasi Pancasila. Nah, jadi mulai ada forum-forum ilmiah, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat umum maupun kalangan akademisi. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi yang juga secara eksplisit menyebutkan bahwa di setiap perguruan tinggi itu wajib menyelenggarakan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia. Nah, jadi semuanya, baik itu dia adalah yang bidang keilmuan eksak maupun yang bidang keilmuan sosial. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus belajar pendidikan Pancasila?
Karena memang mempelajari ilmu saja sesuai dengan bidang kita masing-masing itu tidak akan cukup. Kenapa? Karena memang ketika kita masyarakat ini kan manusia ini pada dasarnya kan tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang membutuhkan orang lain. Jadi saling saling melengkapi, saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu kodratnya. Karena kodrat yang demikianlah pada awalnya itu dulu muncul yang namanya disebut dengan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Ini perjanjian masyarakat atau kontrak sosial ini sebenarnya terjadinya kan alami saja. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, maka kita membentuk suatu komunitas atau kelompok. Nah, dalam perjalanannya, kelompok inilah yang kemudian memilih pemimpin. Setelah memilih pemimpin ya, kemudian memiliki aturan di dalamnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi negara pada akhirnya. Nah, karena kita hidup bersama, berkelompok ya, banyak orangnya, maka kepentingan juga tidak akan sama. Nah, untuk menghindari itulah sebenarnya kenapa aturan-aturan itu dibikin. Kenapa kita harus menyatukan tujuan kita, biar tidak terjadi konflik, biar tidak terjadi pertikaian, agar apa yang menjadi tujuan dari negara itu kesejahteraan masyarakat itu bisa terwujud. Nah, itu dia. Karenanya kita harus punya satu pandangan yang sama. Kita hidup di Indonesia. Walaupun kita bidangnya adalah eksak, walaupun kita sosial, tujuan kita itu ujung-ujungnya satu. Itu apa? Itulah Pancasila. Nah, kenapa kita harus belajar pendidikan Pancasila? Karena memang Pancasila itu adalah pendidikan karakter bangsa Indonesia. Oke, agar kita tahu tentang apa itu tujuan kita, kemudian hak dan kewajiban kita juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kita masuk kepada dasar-dasar pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila ini memiliki landasan pendidikannya ya. Yang pertama itu adalah landasan historis, itu dari sejarahnya, kemudian landasan filosofis. Filosofis ini adalah asal katanya itu adalah filsafat, itu adalah pemikiran yang mendalam. Nah, jadi memang landasan filosof Pancasila ini, pendidikan Pancasila ini secara landasan filosofisnya juga akan kita kaji nanti sebagai pemikiran dari bangsa Indonesia. Kemudian landasan kultural atau landasan budaya. Oke, kemudian ada lagi landasan yuridis atau landasan hukumnya. Kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama adalah landasan historis atau landasan sejarah. Nah, sejarah ini itu adalah segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi yang terjadinya ini yang benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi nggak bisa kita bilang itu benar terjadi tapi tanpa bukti-bukti, nggak bisa. Jadi landasan historis ini adalah dasar sejarah dari kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Oke, nah jadi memang bangsa Indonesia ini melalui proses sejarah yang panjang, di mana ditemukan bukti-bukti bahwa kerajaan pertama di Indonesia itu adalah Kerajaan Kutai. Ya, kemudian ada kerajaan lainnya yang besar-besar saya sebutkan ya, zaman Kutai, Sriwijaya, Majapahit. Oke, kemudian kerajaan-kerajaan lainnya, misalnya Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai, dan lain sebagainya. Nah, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Oke, dimulai dengan masuknya VOC ya, sekitar tahun 1690-an ya. Nah, yang awalnya niat yang berdagang sampai kemudian dia menyadari bahwa masyarakat Indonesia ini masih terbelakang cara pikirnya, maka mereka niatnya awalnya berdagang itu mulai menjajah. Oke, ingin menguasai negara Indonesia. Pada saat itu belum negara ya, pengen menguasai Nusantara. Nah, kemudian bangsa Indonesia berjuang keras untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Oke, kenapa? Karena memang kita tetapi kita itu berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Nah,
Karena kita memiliki yang namanya kesamaan nasib, kesamaan sejarah, kemudian tekad untuk hidup bersama, makanya kita membentuk suatu identitas yang baru. Itulah yang disebut dengan nasionalitas. Nah, itu yang kita kenal dengan bangsa Indonesia pada akhirnya. Jadi, bangsa Indonesia ini berjuang sebenarnya untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Karena awalnya kita kan masing-masing suku nih. Kemudian berjuang untuk bersatu. Oke, punya sejarah yang sama, ya kan? Kemudian sama-sama memiliki latar belakang dijajah yang tidak tahan dengan penindasan, penjajahan, kemudian kekerasan dan lain sebagainya. Nah, jadi tersimpul karena itulah muncul ciri khas, muncul sifat, muncul karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Nah, hal itulah yang kemudian dirumuskan dalam 5 sila yang akhirnya itu menjadi dasar negara. Nah, Pancasila ini dia juga berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nanti saya akan ceritakan dari segi sejarahnya ya, sejarah Pancasila setelah submateri ini ya. Kenapa Pancasila itu dikatakan berasal dari diri bangsa Indonesia sendiri. Kemudian berikutnya, alasan historis ini penting bagi generasi penerus. Artinya penting untuk kita ketahui, agar kita mampu mengkaji, memahami, mengembangkan berdasarkan pendekatan yang ilmiah, yang akhirnya memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sendiri, sehingga muncul apa yang disebut dengan nasionalisme atau nasionalitas. Kita masuk kepada landasan kultural. Nah, landasan kultural atau bahasa lainnya itu disebut dengan landasan budaya, atau culture ya. Nah, budaya ini berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok masyarakat. Nah, itulah yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan budaya. Nah, setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dia memiliki pandangan hidup, filsafat dan juga pegangan hidup. Nah, sedangkan bangsa Indonesia juga memiliki pandangan hidup yang dalamnya itu berdasarkan pandangannya ke dalam bagaimana caranya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu azas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nah, satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang bisa disejajarkan dengan pemikir atau filosof di dunia lainnya itu adalah Pancasila. Betapa luar biasanya Pancasila ya, karena dia bisa disejajarkan dengan pemikiran para filosof dunia. Nah, Pancasila ini juga hanya satu-satunya di dunia, karena dia menjadi ciri khas kita yang identik gitu loh. Kenapa? Karena tadi kan sudah kita bahas bahwa bangsa Indonesia, Pancasila itu berasal dari diri bangsa Indonesia sendiri. Dia diambil dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Diambil dari nilai-nilai, kalau nilai bangsa Indonesia kan berasal dari nilai agama, kemudian nilai susila ya, kemudian berasal dari norma hukum juga ya. Nah, norma adat dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian yang dikristalkan ke dalam Pancasila. Kita lanjut kepada landasan yuridis. Jadi landasan yuridis ini adalah landasan hukum. Jadi memang setelah Indonesia merdeka ya, Pancasila ini dikristalkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Juga dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian muncul berbagai macam peraturan-peraturan yang kemudian mengikutinya. Peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pancasila. Nah, jadi setelah reformasi, kita bicara setelah reformasi aja. Nah, itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa bicara reformasi yang landasan yuridisnya? Karena memang ini yang saat ini kita pakai. Kalau dalam hukum itu disebut dengan yang hukum positif atau hukum yang saat ini berlaku, atau yang undang-undang yang saat ini sedang kita pakai. Itu adalah undang-undang tentang perguruan tinggi nomor 12
tahun 2012 pasal 35 ayat 3 secara eksplisit itu dicantumkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan serta bahasa Indonesia. Mata kuliah Pancasila ini adalah mata kuliah yang mendidik warga negara untuk mengetahui, memahami, dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila, baik sebagai dasar filsafat negara maupun sebagai ideologi bangsa dan negara. Kemudian sebelumnya juga ada SK Dirjen Dikti nomor 43/Dikti Cap 2006. Di situ dinyatakan bahwa misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian juga ada surat edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kemenristek Dikti ya, nomor 435/BE/2016 itu adalah tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum. Termasuk di dalamnya itu adalah mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, jadi sebagai referensi, Ananda semua nanti juga bisa download itu buku ajar dari Kemenristek Dikti. Tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi kebetulan Pancasila dan kewarganegaraan ini berdasarkan peraturan terbaru itu memang dipisah ya, 2 SKS Pancasila, kemudian 2 SKS pendidikan kewarganegaraan. Kemudian kita masuk landasan filosofis. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa landasan filosofis ini adalah landasan berpikir sebenarnya. Nah, jadi Pancasila itu adalah sebagai dasar filsafat. Filsafat itu adalah pemikiran yang mendalam dan pandangan orang yang berfilsafat itu atau yang berpikir itu tentang bangsa Indonesia. Nah, karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara itu adalah sebagai suatu bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Nanti kita akan cerita juga sejarah dari Pancasila ini. Nah, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, syarat mutlak suatu negara adalah harus bersatu, ya, adanya tekad untuk hidup bersama. Nah, itu adalah persatuan. Sehingga secara filosofis negara itu berpersatuan dan berkerakyatan. Karena itulah dalam bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara atau dasar berpikir bangsa Indonesia. Kita masuk kepada tujuan pendidikan Pancasila. Nah, ini tujuan pendidikan Pancasila berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/Cap/2002 pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang dicapai oleh MK ini adalah untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa. 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Kemudian yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Yang keempat, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Kemudian, pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga seni. Dan yang keempat itu agar mahasiswa mampu untuk mewujudkan kehidupan yang cerdas, berkesejahteraan bagi bangsanya. Nah, sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila lebih spesifik lagi, itu adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara
dan ideologi negara melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, membentuk mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berdasarkan Pancasila. Nah, kita masuk sekarang kepada Pancasila sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu tidak hanya sebagai falsafah, sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup bangsa, tetapi juga Pancasila itu sebagai dasar etika berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa itu etika? Oke. Nah, etika itu merupakan kajian praksis yang menyangkut moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik, disebut dengan susila, atau buruk, atau bahasa lain itu adalah asusila. Nah, jadi memang etika ini lebih kepada moral kita. Oke? Nah, apakah perbuatan kita itu baik atau perbuatan kita tidak baik? Nah, itu berdasarkan kepada moral kita yang berbicara di sini. Gitu. Nah, apa indikator moralnya di sini? Nah, indikator moral itu yang pertama dari diri kita sendiri, kemudian yang kedua adalah keseharian dalam masyarakat. Nah, artinya apa yang baik menurut masyarakat, maka itu dikatakan baik. Sedangkan apa yang tidak baik menurut masyarakat, maka itu dikatakan tidak baik. Nah, itu yang disebut dengan etika. Jadi tujuannya adalah untuk menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak baik. Nah, baik dalam konteks negara Indonesia adalah yang baik menurut undang-undang, yang baik menurut masyarakat pada umumnya. Disebut dengan etika. Oke, ataupun justru yang tidak baik. Ya. Nah, itu disebut dengan biasanya tidak beretika. Kemudian, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, pedoman pendidikan Pancasila sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya, selain etika tadi ya, kita bahas juga yang kedua, bagaimana kita bisa memberdayakan etika Pancasila dalam konteks kehidupan akademik. Nah, itu kebebasan akademik itu sebenarnya adalah hak dan tanggung jawab seseorang akademisi. Hak dan tanggung jawab itu terikat pada nilai susila akademik, yaitu sebagai berikut ya. Itu adalah yang pertama disebut dengan curiosity. Itu dalam arti terus-menerus mempunyai keinginan untuk mengetahui hal-hal baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak mengenal tidak mengenal titik henti dia. Jadi keinginan untuk terus-menerus mengetahui ilmu pengetahuan, yang tidak kenal henti dan dampak dan pengaruhnya dengan sendirinya juga terhadap pengembangan etika. Kemudian wawasan. Nah, luas dan mendalam dalam arti bahwa nilai-nilai etika sebagai norma dasar bagi kehidupan suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak terlepas dari unsur-unsur budaya yang hidup dan berkembang dengan ciri-ciri khas yang membedakan bangsa itu dengan bangsa lain. Kemudian terbuka. Nah, dalam arti luas bahwa kebenaran ilmiah itu adalah sesuatu yang tentatif.
bahwa kebenaran ilmiah bukanlah sesuatu yang hanya sekali ditemukan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan itu akan terus berkembang dia. Oke. Nah, implikasinya adalah bahwa pemahaman suatu norma etika tidak hanya tekstual, melainkan juga sifatnya adalah kontekstual. Untuk diberi makna baru sesuai dengan kondisi atau fakta faktual yang kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kemudian open-mindedness, nah dalam arti rela dan dengan rendah hati bersedia menerima kritik dari pihak lain terhadap pendirian atau sikap intelektualnya. Kemudian juga jujur dalam arti menyebutkan setiap sumber atau informasi yang diperoleh dari pihak lain dalam mendukung sikap maupun pendapatnya. Kemudian independen, nah dalam arti bahwa seseorang itu harus bertanggung jawab atas sikap dan pendapatnya. Bebas dari tekanan atau kehendak yang dipesankan oleh siapapun dan dimanapun. Itu dia. Jadi pemberdayaan etika Pancasila dalam konteks kehidupan akademik ada curiosity, berwawasan, terbuka, open-mindedness, dan independen. Nah, baru kemudian kita masuk pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan. Nah, Ananda, pendidikan abad 21 yang disepakati oleh 9 menteri pendidikan dari negara-negara berpenduduk terbesar di dunia, itu termasuk Indonesia di New Delhi tahun 1996. Jadi diharapkan dapat berperan untuk mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, untuk menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan atau sustainable development bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan. Nah, Konferensi Dunia tentang Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Paris 1998 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 140 negara termasuk Indonesia juga menyepakati perubahan pendidikan tinggi di masa depan. Nah, yang bertumpu pada pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi itu adalah yang pertama, selain merumuskan nilai-nilai, transfer ilmu pengetahuan teknologi dan seni juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan. Yang kedua, mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis. Kemudian yang ketiga, mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun sekelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang berkaitan dengan perubahan ke arah kemajuan, adil, dan bebas. Nah, sejalan dengan kesepakatan dunia yang disebutkan di atas bahwa pendidikan nasional di Indonesia itu melakukan penyesuaian dituangkan dalam ketetapan MPR. Jadi ketetapan itu adalah nomor 7 tahun 2001 bahwa visi Indonesia 2020 adalah bertujuan terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Nah, menurut Malik Fajar 99, masyarakat Indonesia itu memanifestasikan wujud visi Indonesia itu sebagai masyarakat madani. Itu adalah masyarakat yang beradab, yang beradab dan juga demokratis, atau yang berkarakter. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokratik, berkeadaban, menghargai perbedaan, keragaman pendapat dan pandangan. Kemudian yang ketiga, mengakui dan menjunjung tinggi HAM, kesetaraan dan tidak diskriminatif. Kemudian yang keempat, sadar serta tunduk pada hukum dan ketertiban. Yang kelima, mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, memiliki keahlian, keterampilan kompetitif dengan solidaritas yang universal. Yang keenam, itu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mengakar pada masyarakat beradab dan demokratis. Yang ketujuh, itu belajar yang berlangsung sepanjang hayat untuk membangun warga negara yang beradab.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 memberikan rumusan tentang visi Indonesia itu berupa masyarakat warga yang berkeadaban atau civil society atau masyarakat madani yang hendak diwujudkan melalui pendidikan nasional. Oke, bagaimana cara mewujudkan pendidikan nasionalnya? Itu adalah untuk mencapai visi Indonesia 2020. Pendidikan Tinggi Nasional Indonesia memiliki program jangka menengah yang disebut dengan Visi Pendidikan Nasional tahun 2010 yang isinya yang pertama itu adalah mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab bagi kemampuan bersaing bangsa mencapai kehidupan yang bermakna. Kemudian yang kedua, membangun suatu sistem pendidikan tinggi yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, berkeadaban dan inklusif, serta menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Nah, jadi kan dengan hal itulah maka perguruan tinggi itu harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat nasional. Nah, ini referensinya dari buku Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi karangan Dr. Haji Syahrial Syarbani. Kemudian juga buku Pendidikan Pancasila Kailan. Ya, itu beberapa sumbernya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tadi juga sudah. Oke, akhir kata saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.